Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul aradina samawati ula, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami ingin menerangkan tentang hak istri pada suaminya atau kewajiban suami terhadap istrinya. Sesuai dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Maka yang kami ketahui dalam kitab Uqudul Lijen, yang sempat kami baca dan yang sempat kami catat. Yang pertama, kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberi mas kawin. Kedua, adil dalam memberi nafkah. Ketiga, bermalam, adil dalam bermalam. Keempat, ucapan yang baik. Kelima, mendidik istri dan anak-anaknya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi seorang istri sama dengan suami di dalam berperilaku baik. Arti bil ma'ruf di sini adalah memakai ukuran menurut masyarakat yang baik dan syariat yang baik. Artinya bagusnya bergaul dengan tidak saling menyakiti, tidak menyakiti satu sama lain. Contoh, jika suaminya ini senang berdandan, senang membeli baju baru, maka istrinya pun senang. Jika hanya suaminya saja berpenampilan baik, tapi istrinya dibiarkan begitu saja, itu sama halnya dengan tidak ma'ruf. Jadi jika suaminya senang membeli baju, maka istrinya juga dibelikan baju. Itu artinya contoh kecil untuk tidak saling menyakiti. Yang pertama tadi adalah memberi mas kawin. Seorang laki-laki yang ingin menikah memberi mas kawin kepada istrinya sesuai kemampuannya. Makanya biasanya di adat orang itu kalau mau kawin itu ditanya dulu si gadis mau minta berapa. Saya kira bagi seorang istri, bagi seorang perempuan itu seharusnya tidak meminta mas kawin yang melebihi kemampuan suaminya. Sewajarnya dan sepantasnya, tidak memberatkan suami. Tapi ini kewajiban seorang suami. Kemudian adil dalam nafkah. Kalau kata-kata adil itu berarti istrinya lebih dari satu. Artinya memberi nafkah kepada istri itu kewajiban suami. Suami yang jujur tentunya akan memberi nafkah, seluruh nafkah atau hasil kerja diberikan kepada istrinya. Apabila istri ini sudah menurut suaminya itu sudah termasuk istri yang solihah. Karena terkadang banyak suami itu yang tidak semua hasil jerih payahnya diberikan kepada istrinya.
Sesungguhnya kalau ingin menjadi suami istri yang ideal, maka suami itu tahu berapa dompet yang ada di istrinya, dan istrinya tahu berapa dompet yang ada pada suaminya. Jika salah satu membutuhkan, musyawarah. Oh dek, saya mau membeli ini. Mas, saya mau membeli ini. Nah, salah satu contoh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebetulnya kunci keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah suami. Jika suaminya tahu hak dan kewajibannya, tentu istri ini mudah nurut, mudah taat pada suaminya. Kebanyakan orang ini tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Sakarepe dhewe. Nggih, bojone niku sakarepe dhewe teng istrine. Semena-mena, kadang medhit ngekeki blonjo bojone. Kalau untuk makan diri sendiri, biasa nang warung, tuku rokok, enak-enakan. Sementara istrinya kelaparan di rumah, sementara istrinya makan seadanya. Ini dolim terhadap istrinya. Bukan itu yang diharuskan oleh Rasulullah. Kewajiban suami ini memberi cukup kepada istrinya. Jika memang penghasilannya sedikit, maka sama-sama makan seadanya, makan sederhana. Seandainya para suami mengerti ini, betapa banyak keluarga yang bahagia, betapa banyak keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga tidak ada keluhan dari pihak istri. Mayoritas di masyarakat itu keluhan para istri. Oleh karena itu, para remaja atau laki-laki sebelum menikah belajar dulu kewajibannya itu apa. Kadang kewajiban suami itu hanya tahu 3: memberi mas kawin, memberi nafkah, yang lain tidak tahu. Padahal kewajiban suami itu di sini ada 5: memberi mas kawin, memberi nafkah, bermalam. Artinya bermalam itu bagi yang mempunyai istri 2. Kemudian ucapan yang baik dan terberat adalah mendidik istri dan anak-anaknya. Ya. Kalau sudah memberi nafkah itu jujur, lalu ucapannya baik terhadap istrinya, akan tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi perlu ilmu itu, belajar kewajiban suami itu apa saja. Nah, jangan mengedepankan ego, jangan mengedepankan harga dirinya tinggi sehingga tidak mau kalah dengan istrinya. Jangan. Yang terberat itu adalah mendidik istri dan anaknya. Kewajiban seorang suami mendidik istrinya agar supaya taat sholat. Sholatnya itu bagaimana, betul apa tidak, bacaannya apa, betul apa tidak, itu tanggung jawab suami. Jangan hanya mengawini saja, oh istri saya sholat, betul apa tidak sholatnya, perlu dipertanyakan. Kalau suami jeli, kalau suami tahu hak dan kewajiban, saya kira tanya dulu, betul apa tidak sholatnya, betul apa tidak bacaannya. Nah, itu tanggung jawab suami. Seorang suami jangan hanya menuntut dirinya dipenuhi, tidak, dirimu dulu. Mengayomi istrinya dengan cara baik, bergaul dengan baik, ucapan dengan baik. Jadi istrinya mudah untuk menurut. Ketika istrinya sudah paham tentang sholat, kemudian kalau haid itu seperti apa, bagaimana caranya, ya, itu juga tanggung jawab suami. Apabila suami tidak mampu mempelajari istrinya, maka wajib suami itu
memberikan izin istrinya untuk mengaji ilmu agama. Kewajiban suami. Jangan dibiarkan istrimu bodoh. Jangan biarkan istrimu tidak mengenal agama. Ada tuntutan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab suami itu besar. Tanggung jawab suami itu berat. Yang dipertanyakan oleh Allah itu bukan hanya sholatmu, bukan hanya bagaimana memberi nafkah, bukan itu, tetapi bagaimana istrimu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggung jawab suami. Tidak mudah dalam hal ini. Apabila suami ini sibuk bekerja, maka istri itu izinkan untuk belajar ilmu agama. Tidak hanya mengizinkan, disuruh cari guru untuk mengajar agar supaya faham agama. Sekali lagi aku telah memberi nasihat, sebelum menikah belajar dulu ilmu agama. Nanti kalau sudah menikah akan terjadi yang difikirkan itu adalah hanyalah ekonomi. Sibuk dengan ekonomi. Mau tidak sibuk dengan ekonomi bagaimana? Ikut mertua tidak enak, ngampung nang mertua gak enak karena sudah menikah. Akhirnya dilema. Makanya sebelum menikah siapkan dulu ilmunya. Kalau istri itu sudah punya ilmu, suami itu sudah punya ilmu, maka akan tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sulit mendidik istri ini, apalagi mendidik anak, apalagi sudah punya anak. Mendidik istri yang agamanya minim sulit. Kalau salah sedikit suami mengajarinya, apalagi kalau mengajari dengan kata-kata keras atau kata-kata perintah, tentu istrinya tidak akan nurut. Apalagi suaminya tidak tahu kewajiban seorang suami. Istri ini terkadang ngambul nih. Lek wis ngambul niku ya napa? Lek wis ngambul, nusus di dalam kitab itu biasanya terkenal dengan nusus. Maka suami harus pisah ranjang. Tidak boleh tidur bersama, tidak boleh bersetubuh dengannya apabila istri dalam keadaan nusus. Karena itu pelajaran buat istri. Sampai istri ini berhenti dari nusus atau kembali kepada suaminya. Kalau sudah istri ini sudah bertobat, sudah minta maaf, wis gak ngambul maneh, maka suami wajib memaafkan dan harus melupakan kejadian-kejadian yang telah terjadi, sehingga tidak terjadi pergolakan-pergolakan. Jika salah satu pasangan bersalah dan dibesar-besarkan, diingat terus, maka fungsi keluarga sakinah tidak ada. Jadi harus ditekan, harus dibuang jauh-jauh kesalahan istri yang telah lalu, maka harus dimaafkan. Jika istri berulang kali melakukan kesalahan-kesalahan, selalu melanggar syariat, selalu tidak taat pada suaminya, maka dengan cara apa? Maka harus memukul istrinya dengan tidak melukai tubuh. Memukul istrinya dengan tidak melukai tubuh. Lek wong lanang sak mangkin niku sak karepe dhewe. Pokok bojo salah titik digepuk, bojo salah titik ditendang. Tidak sesuai dengan agama, sesuai dengan nafsunya itu. Kalau di kitab itu diterangkan, kalau istri salah dipukul dengan tidak melukai tubuhnya, hanya sebatas memberi pelajaran. Coba para suami itu belajar.
Coba para suami itu mengaji terlebih dahulu, maka tidak akan berlaku seperti ini. Kadang di masyarakat awam, di masyarakat umum mengatakan begini, ngaji, wong banyak lulusan pesantren, banyak yang sudah paham agama, ternyata perlakuan kepada istrinya seperti itu. Jangan menyalahkan pondok, jangan menyalahkan ilmunya, itu individu, itu oknum. Berarti dia kurang di dalam memahami agama. Bagaimanapun ilmu, bagaimanapun pondok pesantren itu mengajarkan yang terbaik. Jangan menyalahkan satu orang yang salah lalu menyalahkan pondok pesantrennya, lalu menyalahkan ilmunya. Tidak demikian. Berapa banyak orang yang alumni pesantren tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi bukan salah pesantrennya. Jadi ukurannya di sini adalah memahami pelajaran ilmu agama yang telah dipelajari dan diaplikasikan, itu namanya ilmu manfaat. Jadi kembali lagi fokuskan kepada diri sendiri. Jadi kalau paham agama, maka di dalam rumah tangga itu menekan ego. Jika salah satu pasangan ada yang salah, maka ditekan ego kita demi kebahagiaan bersama. Para suami harus tahu itu. Para suami itu harus tahu itu. Jangan menuntut istrinya saja yang harus sholihah. Itu kewajibanmu. Ini ada sebuah hadis dalam kitab Qutul Lijen. Kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tahullahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyuba alaihi salam ala balaihi. Barang siapa yang sabar terhadap perlakuan buruk istrinya, maka Allah memberi pahala seperti pahalanya Nabi Ayyub. Sudah terkenal ceritanya Nabi Ayyub itu seperti apa. Mulai diuji dengan anak, diuji dengan ekonomi, diuji dengan istri, bahkan diuji dengan badannya sendiri. Tetapi dia terus menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika ada suami bersabar dengan perilaku buruk istrinya, maka akan mendapat pahala-pahalanya Nabi Ayyub. Memang tidak mudah jika mempunyai istri buruk, dan jangan sampai dicerai. Karena di situ ada ladang pahala suaminya. Jangan dicerai. Dengan penuh kesabaran, 1 bulan tidak taat, 2 bulan kita ajarkan lagi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus jenengan mendidik istrinya dengan penuh kesabaran sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sik pancet bojone ku kados ngeten, berdoa kepada Allah sik pancet, tidak usah dicerai. Tidak usah dicerai, maka pahalamu lebih besar daripada mempunyai istri yang sholihah. Sekali lagi, di dalam rumah tangga itu pahala besar itu tergantung seberat apa dia dalam mengarungi rumah tangga. Jika pasangannya salah satu berperilaku buruk, maka pasangannya sabar, maka pahala buatnya. Jadi lek sing lanang tidak baik akhlaknya, istrinya sabar, pahala besar. Jika istrinya buruk perilakunya, istrinya sabar, suaminya sabar, maka pahalanya besar. Jangan lari dari pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar, karena perjodohan itu seperti gelas dengan tutupnya. Itu pasti. Jika suaminya itu pendiam, maka istrinya lebih aktif bicara.
Jika istrinya itu pendiam, maka suaminya lebih aktif bicara. Biasanya Allah itu menjodohkan seperti itu. Tidak bisa untuk menjadi pasangan yang ideal. Sehingga jika ada pasangan yang ideal, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah. Untuk menjadi pasangan yang ideal, kebanyakan saya ini menerima keluhan-keluhan dari masyarakat tentang cara mengelola ekonomi. Padahal di situ sudah dijelaskan untuk menjadi orang yang qanaah. Kuncinya itu. Jika istri ini qanaah, maka mampu dirinya itu mengelola ekonomi keluarga. Qanaah ialah hidup sederhana. Siapa orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya bukan profesor, doktor, atau gelar yang begitu banyak, bukan. Siapa orang yang kaya? Yang hartanya banyak, yang pabriknya banyak? Bukan itu. Siapa orang yang kaya? Yang uangnya di bank banyak, yang mempunyai kartu ATM yang banyak? Bukan itu. Orang yang kaya melebihi ikan yang ada di lautan. Siapa yang bisa menghitung ikan yang ada di lautan? Sampai sekarang teknologi canggih manapun tidak ada yang mampu menghitung ikan yang ada di lautan. Saking banyaknya. Nah, ikan yang ada banyak di lautan itu lebih kaya orang yang qanaah. Karena qanaah itu orang yang sedikit sekali kebutuhannya. Itu qanaah. Orang yang sedikit sekali kebutuhannya. Selama ini kan orang atau masyarakat mengeluh kondisi ekonomi karena dirinya sendiri tidak mampu mengelolanya. Yang dilihat tetangganya, yang dilihat kanan kirinya, maka setiap harinya hatinya panas. Tetangganya membeli sepeda baru, panas. Tetangganya membangun rumah, panas. Akhirnya apa? Suaminya dituntut kerja. Suaminya dituntut kerja yang di luar kemampuannya. Akhirnya terjadilah percekcokan, kegelisahan yang berkepanjangan. Jadi hidup sederhana. Kalau nafkah dari suaminya itu sekian, ya cukupkanlah sekian. Toh makan itu satu hari hanya satu piring. Tidak mungkin 2 piring. Tidak mungkin 3 piring. Nikmati saja. Orang yang qanaah itu hidupnya tenang, hidupnya nyaman. Yang penting keluarga itu sehat. Yang penting anak, istri, suami sehat. Itu wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jadilah pasangan-pasangan hidup yang siap untuk segala keadaan. Insya Allah, jika saling memahami, saling memaafkan, saling mengalah, akan tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk terciptanya sakinah, mawaddah, warahmah, tiada lain adalah belajar ilmu agama lebih luas dan lebih dalam. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada keterangan yang salah atau kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.